Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1413. Lian tidak tahu bagaimana reaksi orang lain setelah ditipu. Bagaimanapun, dia masih bisa mempertahankan kesadaran dirinya setelah ditipu. Apa karena aku penjelajah waktu? Saya melihat banyak orang mencoba membunuh saya, semua orang menginginkan saya mati. Lian pura-pura gemetar. Paket, pernahkah kamu melihat paket itu? Seharusnya berwarna perak. Kamu mengirimkannya ke Spartau, ingat. Suara Su Wenxiang menjadi lebih cemas, dan dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ingat, Lian menjawab. Apakah kamu melihatnya? Su Wenxiang sedikit senang. Saya melihatnya. Lian menjawab. Di mana itu? Tanya Su Wenxiang. Spartu. Aku memberikannya kepada Spartau di sebuah gedung. Lian menjawab perlahan, suaranya terdengar sangat menyakitkan. Lalu apa? Su Wenxiang terus bertanya. Mereka ingin membunuhku. Semua orang ingin aku mati. Aku berlari secepat yang aku bisa. Suara Lian menjadi semakin menyakitkan dan gemetar. Sial, bukan itu maksudku. Maksudku, apakah kamu melihat apa yang ada di dalam bungkusan itu, di mana? Suara Su Wenxiang menjadi semakin cemas, terdengar seolah-olah dia lebih kesakitan daripada Lian. Saya tidak melihatnya. Paket itu diserahkan kepada Spartau. Jawab Lian. Kamu yakin tidak melihatnya? Spartu ingin membunuhmu untuk membungkammu, tapi kamu malah membunuh Spartu dan mengambil isi paket itu. Sekarang beritahu saya di mana isi paket itu. Apakah Anda menyembunyikannya? Suara Su Wenxiang juga menjadi bergetar, dan kecepatan bicaranya semakin cepat, berharap dia bisa mengungkapkan semua maksudnya dalam satu kata. Tidak, aku tidak ingat apa-apa. Ah! Dengan teriakan nyaring, tubuh Lian membungkuk ke atas, lalu dia ambruk di kursi seperti lumpur lembut dan pingsan. Saya harus memberi diri saya patung. Ang Li merasa dirinya merasa cukup baik dan seharusnya tidak ada masalah dalam memenangkan penghargaan aktor terbaik. Su Wenxiang juga merosot di kursi, kepalanya dipenuhi keringat, dan dia tampak kelelahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pendeta bisu yang berdiri di belakang Lian, lalu mengambil cangkir teh dan meminum semua teh di dalamnya, yang akan membuatnya merasa lebih baik. Kamu sudah melihat semuanya, dia tidak ingat apapun. Su Wenxiang mengembalikan cangkir tehnya dan berkhotbah. Mungkin kamu harus menambah dosisnya. Sebuah suara dingin datang dari belakang Lian. Bukankah orang ini bisu? Lian tiba-tiba merasa sedikit kedinginan di hatinya, dia selalu mengira pendeta itu bisu, tapi ternyata dia bisa berbicara. Ngomong-ngomong, orang ini tidak pernah bilang dia bisu dari awal sampai akhir. Akan lebih mudah untuk membunuhnya secara langsung, atau apakah Anda meragukan kelakuan saya? Su Wenxiang bertanya dengan marah. Sialan, kita harus menemukan benda itu, jika tidak, bukan hanya kamu, tapi seluruh organisasi akan musnah. Apakah ini serius? Ang Li hanya mengetahui bahwa organisasinya jauh lebih kuat dari KG. KG lebih seperti perantara, mengandalkan penjualan intelijen untuk bertahan hidup. Organisasi yang dimiliki Ang Li lebih seperti kelompok aksi, menjual intelijen, membunuh, dan dapat melakukan hampir semua hal, selama Anda mampu membeli uang. Jika organisasi ini ingin membunuh KG, itu mudah. Namun KG juga merupakan sumber informasi penting bagi organisasi. Kedua organisasi berada dalam hubungan kerjasama satu sama lain. Tidak ada konflik dan tidak akan mudah memulai perang. Sebuah organisasi yang bahkan lebih kuat dari KG dapat dengan mudah dimusnahkan. Organisasi misterius bernama Brotherhood sebenarnya tidak sekuat itu. Kartu memori tersebut mencatat anggota persaudaraan dan catatan kriminal mereka selama 1 abad terakhir, yang dikenal sebagai era kegelapan. Begitu zaman kegelapan terungkap, ia akan menjungkir-balikan seluruh dunia. Anda harus tenang dan hati-hati menganalisis apa yang baru saja dia katakan. Mungkin, ini hanya dugaan saya saja. Hal itu tidak ada pada anak ini. Dilihat dari situasi saat itu, Spartau ingin membunuhnya, dan dia tidak punya kesempatan untuk mengambilnya. Selain itu, dia tidak tahu pentingnya hal itu dan tidak akan pernah membuang waktu untuk itu. Petik 2. Su Wenxiang berkhotbah, dan suaranya sudah melambat. Pendeta itu mengerutkan kening dan berkata, maksud Anda, ada organisasi lain yang bersembunyi di sekitar Spartu pada saat itu dan memanfaatkan kekacauan tersebut dan mengambil benda itu. Saya baru saja mengatakan itu mungkin. Jawab Su Wenxiang. Pendeta itu mengangguk pelan dan berkata dengan suara berat, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Suaranya terhenti sebentar, dan matanya tertuju pada Lian. Jika dia tidak berbohong, kemungkinannya akan lebih besar, dan masalahnya akan lebih merepotkan. Kita bahkan tidak tahu siapa lawannya. Menurutku, benda itu seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Itu semua adalah kesalahan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang tua itu. Diam, kamu tidak ingin hidup lagi. Teriak pendeta itu dengan ngeri. Merasa menyesal. Su Wenxiang berkata dengan nada meminta maaf, mengetahui bahwa dia telah melanggar tabu dengan berbicara terlalu banyak barusan, dan dia tidak boleh menyebut orang-orang tua itu, tetapi dia merasa mual ketika dia berpikir bahwa dunia ada di tangan orang-orang tua itu. Bagaimana sekarang? Su Wenxiang memandang Lian.
Dia sangat percaya diri dengan keterampilan hipnosisnya dan percaya bahwa Lian tidak berbohong. Pendeta itu menatap Lian, berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika dia benar-benar tidak tahu di mana barang-barang itu berada, dia tidak akan berguna bagi kita. Tetap di sini hanya akan menambah masalah. Kamu ingin membunuhnya? Tanya Su Wenxiang. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Tanya pendeta itu. Su Wenxiang mengangkat bahu dan berkata, tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada berburu harimau saat sedang tidur. Saya tidak keberatan Anda membunuhnya, tetapi Anda harus membuang mayatnya dan tidak bisa meninggalkannya bersama saya. Pendeta itu mendengus dingin, mengeluarkan seutas benang sutra hitam dari lengan bajunya, dan ingin menggunakannya untuk mencekik Lian. Bolehkah kamu menyerahkan boneka perempuan itu padaku? Kamu tahu, aku selalu membenci laki-laki, tapi aku punya kesukaan khusus pada boneka perempuan, terutama boneka perempuan cantik. Su Wenxiang memandang Guan Lei, yang tidak sadarkan diri di tanah, dan suaranya perlahan menjadi bersemangat. Apapun yang kamu inginkan, aku akan menganggapnya sebagai pembayaran untuk misi ini. Setuju. Su Wenxiang berdiri dan berjalan menuju Guan Lei. Benang tipis di tangan pendeta melewati kepala Lian dan hendak mencekik lehernya. Wow! Kali ini, sepanci air panas dituangkan ke wajah pendeta, itulah yang baru saja digunakan Lian untuk membuat teh. Ah! Pendeta itu menjerit kesakitan dan melangkah mundur. Air panas membuat dia tidak bisa membuka matanya, dan wajahnya terasa tidak nyaman seperti dilempar ke dalam bara panas. Su Wenxiang baru saja hendak membungkuk ketika dia mendengar teriakan itu dan secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat sebuah kursi dilemparkan ke arahnya. Terdengar suara, bang. Kursinya hancur, dan Su Wenxiang jatuh ke tanah tanpa kemampuan untuk melawan. Bab 1414. Pendeta itu tidak bisa membuka matanya, dia segera mengeluarkan pistolnya setelah mendengar teriakan Su Wenxiang, tapi sayangnya dia tidak sempat menembak. Dengan bunyi, klik pergelangan tangan pendeta yang memegang pistol patah dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Segera setelah itu, benang sutra di tangan pendeta itu dililitkan di lehernya sendiri, dan dia menendang kakinya ke tanah beberapa kali sebelum menelannya. Lei. Lian mengambil air dan memercikkannya ke wajah Guan Lei dan berseru dengan lembut. Guan Lei menjerit pelan dan membuka matanya. Dia mengusap kepalanya yang kebingungan dengan tangannya sambil melihat sekeliling. Ketika dia melihat dua mayat di tanah, dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Kamu seharusnya bisa memikirkannya. Jawab Lian. Apakah kita dikhianati? Guan Lei bertanya. Lian mengangguk, membantu Guan Lei duduk di kursi untuk beristirahat, dan memberinya air bersih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guan Lei bertanya setelah sedikit pulih. Keluar dari sini, jawab Lian sambil sibuk di tenda. Dia menemukan beberapa pakaian dari Su Wenxiang dan menyerahkannya kepada Guan Lei, sementara dia mengenakan mantel pendeta. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Ang Li memercikkan minyak tanah ke mayat-mayat itu dan membakarnya. Api langsung melahap tenda, namun saat petugas pemadam kebakaran tiba, api sudah bisa dikendalikan dan padam dengan sendirinya. Faktanya, seseorang tiba di sini lebih awal dari petugas pemadam kebakaran, dan itu adalah Jason, anggota KG. Dugaan Lian benar. Jason tidak akan memberinya kebebasan mutlak dan diam-diam mengawasinya. Kepala, laki-laki dan perempuan, mereka sudah mati. Seorang agen berbisik di telinga Jason. Bisakah identitasnya dikonfirmasi? Tanya Jason. Agen tersebut berkata dengan ragu-ragu, kami belum yakin, tapi kami telah mengumpulkan sampel untuk tes DNA. Saya yakin hasilnya akan segera tersedia. Tidak perlu repot. Jason melambaikan tangannya dan berkata. Agen itu bertanya dengan tidak jelas, bos, saya tidak mengerti maksud Anda. Apakah kamu belum pernah mendengar nama panggilan Ang Li? Namanya Phoenix. Dia tidak akan pernah mati semudah itu. Jason berkata dengan percaya diri sambil tersenyum di bibirnya. Bos, maksudmu api dan mayat itu hanyalah cara jangkrik keluar dari cangkangnya. Jason mengangguk dan menjawab, kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk mengurus mayat. Segera cari semua video pengawasan di sekitar kita untuk menemukannya. Dimengerti. Agen itu menjawab dengan ringan dan pergi dengan cepat. Jason melihat ke tempat yang dikelilingi kerumunan dan berbisik pada dirinya sendiri, Li, kenapa kamu melakukan ini, dan apa tujuanmu selanjutnya? Peralatan pengawasan di kota-kota kecil tidak umum seperti di kota-kota besar, dan Lian serta Guan Lei bersembunyi di tumpukan barang di belakang truk, sehingga akan sangat sulit bagi Jason untuk menemukannya lagi. Pembakaran jenazah pendeta dan Su Wenxiang oleh Lian memang hanya untuk menipu orang lain dan mengulur waktu untuk tindakan selanjutnya. Setelah keluar dari masalah untuk sementara waktu, Guan Lei bertanya, saya tidak menyangka bahwa kami telah sepenuhnya ditinggalkan oleh organisasi. Kami tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi kami hampir kehilangan nyawa. Tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada keuntungan. Lian tersenyum misterius. Apa maksudmu? Guan Lei tampak terharu. Lian berbisik, sebenarnya, saya tahu kemana perginya barang-barang di dalam paket, begitu juga daftarnya. Di mana? Guan Lei bertanya dengan penuh semangat. Jika Ang Li benar-benar memikirkan di mana segala sesuatunya berada, itu seperti melihat cahaya sebelum fajar. Terkadang cara yang paling sederhana adalah cara yang paling efektif. Lian pertama-tama mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan kemudian berkhotbah.
Saya mengirimkan semuanya melalui kurir. Kau mengirimkannya. Guan Lei tidak percaya Lian mengirimkan barang penting seperti barang biasa. Terkadang sesederhana itu, dan seringkali sulit ketika Anda berusaha keras untuk mempertahankan sesuatu. Namun jika Anda memperlakukannya sebagai hal yang sangat umum dan mencampurkannya dengan hal-hal yang sangat umum, akan lebih mudah untuk menghilangkannya. Ang Li memanfaatkan pemikiran seperti ini. Seluruh dunia sedang mencarinya, era kegelapan dan daftar KG, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan mengirimkan semuanya dengan cara yang paling sederhana? Alamat, di mana alamat pengiriman suratmu? Guan Lei bertanya. Lian meraih bahu Guan Lei dengan kedua tangannya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apa yang ingin kamu lakukan? Guan Lei tampak sedikit tidak nyaman ketika Lian memandangnya. Lei, aku butuh bantuanmu, kata Lian dengan suara yang dalam. Guan Lei menatap Lian. Setelah beberapa menit, dia berhasil dibujuk oleh Lian dan bertindak sendiri-sendiri. 2 jam kemudian, Guan Lei muncul lagi di jalanan Paris. Dia tampak berkeliaran tanpa tujuan. Kemudian dia kembali ke apartemen yang dia sewa dan mengeluarkan surat dari kotak surat di lobi apartemen. Nyonya, saya pikir kita perlu bicara. Sebuah suara terdengar di telinga Guan Lei. Guan Lei tidak merasa panik, tapi sedikit senang, dan berkata, ayo duduk di atas. Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Guan Lei kembali datang ke apartemennya. Terkena ledakan, apartemen tersebut telah berubah menjadi reruntuhan dan diblokir oleh polisi. Sepertinya ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Pria itu berkata dari belakang Guan Lei. Guan Lei balas tersenyum, mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka pintu apartemen di seberangnya. Pria itu awalnya sedikit terkejut, tapi kemudian dia merasa itu adalah hal yang wajar. Alasannya adalah Guan Lei harus menyewa apartemen yang sama di lantai ini dan apartemen di lantai bawah pada waktu yang bersamaan. Ternyata tebakannya salah. Apartemen ini tidak disewa oleh Guan Lei, melainkan oleh Lian, dan kuncinya diberikan oleh Lian. Saat dia masuk, Guan Lei tiba-tiba merasa hangat di hatinya. Dia berpikir bahwa dia dan Lian berjauhan sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka sangat dekat satu sama lain. Disinilah alamat Ang Li mengirimkan nama KG. Jika tidak ada orang di lantai atas yang mengambilnya, biasanya barang tersebut akan dimasukkan ke kotak surat di bawah. Surat yang dibawa Guan Lei ke bawah tadi adalah surat yang berisi daftar KG, tapi pria yang duduk di seberangnya belum mengetahuinya. Apakah kamu Jason? Guan Lei bertanya sambil menuangkan segelas air. Pria itu menjawab dengan sangat tenang, sepertinya dia menyebut saya kepada Anda. Dia memang menyebutkanmu kepadaku, mengatakan bahwa kamu telah membantunya, dan berharap kamu dapat membantunya lagi, kata Guan Lei dengan sangat alami sambil memasukkan segelas air ke dalam air. Jason mencibir dan berkata, mengapa saya harus membantunya? Anda bisa menganggapnya sebagai transaksi, membantunya dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, kata Guan Lei. Apakah kamu tahu di mana benda itu? Jason mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Guan Lei tidak menjawab, hanya menatap Jason. Baiklah. Jason memilih untuk mundur. Daftar itu terlalu penting baginya dan KG. Dia harus mendapatkannya kembali, meskipun itu sepadan dengan mengambil risiko. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bab 1415. Saya ingin Anda menyebarkan berita palsu, apakah dia sudah meninggal atau telah pergi ke Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, dan lainnya. Di mana saja. Singkatnya, biarkan orang lain menemukannya untuk sementara. Guan Lei menjawab. Jason ragu-ragu kurang dari 3 detik sebelum menyetujui lamaran tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa saya harus percaya bahwa benda itu ada di tangan Anda? Kamu tidak perlu percaya padaku, aku akan tinggal di sini bersamamu sampai dia kabur. Jika saya tidak memiliki apa yang Anda inginkan, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Guan Lei menjawab. Jason menatap Guan Lei, dan setelah beberapa detik dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nyonya, Anda sangat berani dan Anda sangat mencintai orang itu. Oke, saya setuju dengan permintaan Anda, tapi saya harus mengingatkan Anda. Jika benda itu tidak ada pada Anda akan mati mengenaskan dan orang tersebut tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Guan Lei mengangguk. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa apakah memang ada daftar di dalam amplop, tapi dia percaya pada Lian. Meski tidak, dia bersedia mengambil risiko demi Lian. Jason berdiri dan menelepon beberapa kali, lalu kembali duduk di hadapan Guan Lei. Orang-orang saya sudah mulai bekerja, dan saya yakin berita palsu tentang orang itu akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu setengah jam. Sekarang, kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Guan Lei tersenyum tipis, sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Waktu berlalu agak lambat, bahkan sedikit menyakitkan. Guan Lei dan Jason sama-sama duduk di kursi masing-masing dan saling menatap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan bergerak, seolah-olah mereka ketakutan. Menjelang larut malam, ponsel Guan Lei tiba-tiba berdering. Guan Lei tidak menjawab, dan telepon otomatis terputus setelah 3 kali dering. Ini adalah kode rahasia yang telah disepakati sebelumnya oleh Lian dan Guan Lei. Selain itu, nomor ponsel baru dikeluarkan dan hanya Guan Lei dan Lian yang mengetahuinya, jadi tidak ada kesalahan. Ang Li telah meninggalkan Prancis dengan selamat dan menuju ke tujuannya.
Guan Lei bangkit dan berjalan ke dapur untuk menyalakan api dan meletakkan ponselnya di atasnya hingga meleleh. Dia harus berhati-hati agar tidak memberikan kesempatan bagi musuh untuk menemukan Lian. Setelah melakukan ini, Guan Lei kembali duduk di hadapan Jason, mengeluarkan surat dari tasnya dan menyerahkannya kepada Jason. Apa yang kamu inginkan ada di dalam? Daftarnya selalu ada di depan saya. Wajah Jason menjadi sedikit jelek, dan dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang diinginkannya selalu ada di hadapannya, dalam jangkauannya. Wanita ini mempermainkanku seperti orang bodoh. Setelah dipikir-pikir, Jason kembali mengagumi wanita di depannya. Ia memang dipermainkan, namun di sisi lain Guan Lei terlalu berani. Dia mengutamakan apa yang paling diinginkan musuh di hadapannya dan tetap tenang. Ini adalah faktor utama dalam menipu Jason. Bahkan sedikit saja rasa tidak nyaman darinya akan membuat Jason curiga. Tapi dia tidak melakukannya. Tempat paling berbahaya adalah tempat Raman. Siapa sangka ada sesuatu yang diletakkan tepat di depan Jason. Jason mengambil amplop itu dan membukanya. Hanya ada serpihan yang menempel di kertas surat itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, terdengar langkah kaki di luar pintu, diikuti dengan ketukan di pintu, lalu seorang pemuda yang memegang komputer masuk. Jason menyerahkan chip itu kepada pemuda itu, dan dia harus memverifikasi apakah benda itu asli. Pemuda itu menghubungkan chip itu ke komputer. Setelah lebih dari 10 detik, dia mengangkat kepalanya dan mengangguk ke arah Jason. Tidak ada masalah dengan barangnya. Jason menghela napas, mengambil kembali chip itu dari tangan pemuda itu, dan menyimpannya di dekat tubuhnya. Setelah pemuda itu mengemasi komputernya dan pergi, Jason berkata kepada Guan Lei, apakah kamu tertarik untuk berganti pekerjaan? Kamu ingin aku bergabung dengan KG? Guan Lei bertanya. Jason mengangguk dan menjawab, dengan kemampuan Anda, bergabung dengan KG pasti akan memberi Anda banyak ruang untuk berkembang. Maaf, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya tidak ingin bergabung dengan KG, saya juga tidak ingin bergabung dengan organisasi manapun. Guan Lei menggelengkan kepalanya dan menolak. Jason berkata, sedikit kecewa, semoga berhasil. Saya juga mendoakan semoga Anda beruntung. Jason membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah menutup pintu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Mulailah bekerja. Setelah memberikan instruksi sederhana, Jason menutup telepon. Menggigit. Jason masuk ke dalam lift dan bersiap untuk meninggalkan apartemen. Saat pintu lift ditutup, lift di sebelahnya terbuka dan beberapa pria berjas keluar. Dia mengangkat jaketnya, memperlihatkan senjata otomatis. Menggigit. Pintu lift terbuka dan Jason keluar. Saat dia keluar dari apartemen, Daxia mendongak. Dia mempekerjakan pembunuh terbaik di dunia dan percaya bahwa pembunuh itu akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, tapi dia hanya merasa itu agak disayangkan. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari atas, menghujani pecahan kaca. Misi gagal. Alis Jason menegang, mengetahui bahwa si pembunuh tidak akan mengambil tindakan sebesar itu. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Jason mengambil satu langkah ke depan dan terus berjalan ke depan, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat matahari terbit-terbit, Ang Li muncul di dalam taksi di Washington, AS sambil memegang pelacak di tangannya. Hipnosis Suen Xiang masih sangat efektif, membuatnya memikirkan banyak hal yang awalnya tidak dapat dia ingat. Seperti daftar KG, Dark AG juga dikirim melalui pos oleh Ang Li, namun pengirimnya bukanlah Guan Lei, melainkan seseorang bernama Bishop. Uskup adalah karakter virtual dan nama panggilannya. Identitas aslinya adalah seorang hacker dan dia menyebut dirinya seorang paladin. Bishop jelas merupakan peretas paling terkenal dalam 2 tahun terakhir, karena ia berturut-turut menyerang sistem keamanan negara-negara besar yang diwakili oleh Amerika Serikat dan mengungkap banyak informasi kekerasan, menjadikannya pahlawan dan juga musuh publik dunia. Lian tidak dapat mengingat bagaimana dia bisa berinteraksi dengan Uskup, apalagi mengapa dia menyerahkan zaman kegelapan kepada Uskup. Apakah Anda hanya ingin Uskup menyampaikan berita secara online? Segalanya tampaknya tidak sesederhana itu. Jika dia hanya ingin abad kegelapan dipublikasikan, maka Ang Li dapat mempostingnya sendiri secara online, tanpa harus meminjamnya dari Uskup. Tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa Ang Li ingin melakukan hal tersebut dengan menyamar sebagai Uskup. Jika Uskup yang maju untuk mengumumkannya, akan lebih kredibel di mata publik daripada menganggapnya sebagai hiburan gosip. Singkatnya, masalahnya ada di tangan Uskup. Jika Lian ingin mendapatkan kembali barangnya, dia harus mencari Uskup terlebih dahulu. Sangat mudah untuk mengetahui alamat penerima akhir surat melalui pelacakan surat. Ang Li mengambil pendekatan yang lebih sederhana. Dia melakukan beberapa trik saat mengirimkannya dan menyembunyikan pelacak di dalamnya. Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen tua. Apakah peretas paling terkenal di dunia bersembunyi di sini? Setelah keluar dari mobil, Lian melihat sekeliling dan melakukan pengintaian sederhana. Bab 1416. Apartemen di lantai paling atas. Lian hendak mengambil kuncinya, tetapi begitu jarinya menyentuh pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Membuka kunci pintunya. Saat pintu terbuka, ruangan yang awalnya gelap tiba-tiba diterangi oleh cahaya. Lampu sensor. Lian sedikit terkejut. Bukan karena pintunya tidak terbuka dan lampu sensor membuatnya takut, tapi seluruh ruangan itu kosong. Hanya ada kursi tinggi di tengah dengan laptop yang berfungsi di atasnya. Li, selamat datang.
Aku tahu kamu akan menemukan jalanmu ke sini, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang selarut ini. Ada suara yang datang dari laptop, dan bahkan dari jarak lebih dari 10 meter, Lian dapat melihat tampilan kotak virtual berkedip di layar. Uskup. Ang Li tidak tahu apakah orang yang berbicara itu adalah uskup. Namun notebook ini tidak terhubung dengan sumber listrik dan mengandalkan daya baterai. Dengan kata lain, tidak peduli siapa orang yang baru saja berbicara, dia belum lama berada di sini, jika tidak, baterai laptopnya akan habis. Lian mengangkat kepalanya dan melirik kamera di atas kepalanya. Ada lebih dari selusin kamera dipasang di setiap sudut ruangan. Dimanapun Anda berdiri, orang yang berbicara dapat melihat Anda dengan jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian masuk, menutup pintu, berdiri di depan laptopnya dan berteriak, "Uskup, saya ingin bertemu dengan Anda. Saya sangat menyesal. Uskup mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak dapat meluangkan waktu untuk menemui Anda saat ini, tetapi dia meminta saya untuk menyapa Anda atas namanya." Sebuah suara datang dari komputer. "Bukankah Uskuplah yang berbicara?" Lian sedikit kecewa dan bertanya, "Siapa kamu?" "Anda bisa memanggil saya juru bicara Uskup," jawab pihak lain. "Juru bicara?" Lian mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Karena Uskup tidak ada di sini, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, Lian berbalik dan berjalan menuju pintu. "Harap tunggu. Bukankah kamu di sini untuk zaman kegelapan?" Juru bicara itu berkhotbah. Langkah kaki Lian terhenti, dan kata-kata pihak lain membuatnya tidak bisa pergi begitu saja. Dia tahu tentang zaman kegelapan, yang berarti dia telah melihat hal itu, setidaknya Uskup menyebutkannya kepadanya. Juru bicara itu tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Li, Bishop sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda mempercayakan zaman kegelapan ke tangannya." Lian berbalik menghadap komputer dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, saya ingin tahu mengapa Uskup tidak mengumumkannya kepada publik setelah dia memilikinya begitu lama." "Yah, Uskup tentu saja punya idenya sendiri," jawab juru bicara itu. Lian mencibir lagi, lalu berkata, "Sepertinya aku salah. Uskup menyatakan dirinya sebagai pembawa pesan keadilan. Awalnya saya mengira dia akan mengambil tindakan setelah mendapatkan zaman kegelapan, tapi ternyata dia hanya seorang pengecut dan tidak berani mengumumkannya." "Li, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi Anda tidak boleh meragukan Uskup seperti ini. Uskup memiliki kekhawatirannya sendiri." Juru bicara itu tampak sedikit marah. "Baiklah. Anggap saja dia punya kekhawatiran. Karena benda itu tidak ada gunanya di tangannya, tolong kembalikan padaku." Lian berkata, berpikir untuk mengambil barang itu dan pergi, dan tidak pernah bermain-main dengan para peretas ini lagi. "Uskup mengetahui tujuan Anda dan dengan senang hati mengembalikan barang-barang itu kepada Anda, tetapi Anda harus melakukan bantuan sebelum itu." Membantu. Layar komputer berkedip dan sebuah foto muncul. Di atas adalah seorang pria botak, berusia sekitar 40 tahun, dengan tato aneh yang dilukis di separuh wajahnya, seperti totem. Namanya Mohan dan dia dipenjara di Pulau Alcatraz. "Saya harap Anda bisa memasuki Pulau Alcatraz dan membunuhnya. Alcatraz adalah pulau terpencil. Mendengar namanya saja sudah memberitahu Anda betapa menakutkannya pulau itu. Apa yang benar-benar membuat Alcatraz terkenal adalah penjara yang dibangun di atasnya, tempat para penjahat paling mengerikan di Amerika dipenjarakan. Pulau Alcatraz juga dikenal sebagai pulau kematian karena tidak ada narapidana yang dipenjara di penjara ini yang pernah berhasil keluar hidup-hidup." Sakit saraf. "Saya bukan seorang pembunuh. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia sebaiknya mencari pembunuh yang sebenarnya." Lian mengutuk, berpikir bahwa dia sudah mendapat cukup banyak masalah. Kecuali dia sakit jiwa, dia akan mengirim dirinya sendiri ke neraka seperti itu di bumi. "Li, menurutku kamu salah dalam satu hal. Ini bukan permintaan, tapi pemberitahuan." Juru bicara itu berkhotbah. Lian tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan cepat ke pintu dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Dengan ini, arus listrik menyebar ke seluruh tubuhnya melalui jari-jarinya, dan Lian langsung jatuh ke tanah, tubuhnya mati rasa dan tidak bisa bergerak. "Li, tolong ingat penampilan Mohan dan temukan cara untuk membunuhnya. Hanya dengan begitu Anda dapat meninggalkan Alcatraz dan mendapatkan kembali apa yang Anda inginkan. Semoga beruntung." Segera setelah layar berkedip, komputer mati secara otomatis, bersamaan dengan lampu di dalam ruangan, membuat seluruh ruangan menjadi gelap. "Tidak, aku harus keluar dari sini." Lian berjuang untuk bangun, dan bukannya menyentuh pintu, dia pindah ke jendela dan menurunkan tirai dengan paksa. Bang! Ada dinding kokoh di balik tirai, dan tidak ada jendela di seluruh ruangan. Plafon bisa berangkat dari saluran ventilasi. Mustahil untuk melihat langit-langit dalam kegelapan, tetapi Lian ingat bahwa langit-langit di atas kepalanya tampak kokoh, tanpa hiasan atau apa yang disebut saluran ventilasi sama sekali. Ruangan ini seperti penjara besar, dan Lian adalah seorang tahanan yang ditahan di penjara, dan dia masuk sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, Lian tersenyum pada dirinya sendiri. Setelah istirahat sejenak, tubuh Lian menjadi rileks. Dia mengambil kursi tinggi dan berjalan ke pintu, mengayunkan tangannya dan membantingnya dengan keras. Terdengar suara, "Bang!" Pintunya lebih keras dari yang dibayangkan Lian, atau mungkin kursi makan bayi itu terlalu rapuh.
Kursi-kursinya robek dan berserakan di lantai, tapi pintunya masih utuh. Apakah kita benar-benar ingin terjebak dan mati di sini? Retakan. Dengan suara lembut, pintu terbuka sedikit. Akankah pria itu berbaik hati membiarkanku pergi? Menghadapi pintu yang tiba-tiba terbuka, Lian menjadi waspada dan mundur 2 langkah, memegangi kaki kursi di tangannya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mencicit. Pintu terbuka, dan 6 polisi bersenjata lengkap berjongkok atau berdiri di luar, semuanya menodongkan senjata ke Lian. Lian melirik ke arah kaki kursi di tangannya, lalu ke 6 senjata di seberangnya. Dia menjatuhkan kaki kursi itu ke tanah segera setelah dia melepaskannya, lalu mengangkat tangannya dengan patuh. Dalam hal ini, menyerah adalah pilihan paling bijak. Tindakan apapun yang membuat pihak lain merasa berbahaya bisa membuat Anda terbunuh. Engah. Salah satunya menarik pelatuknya, namun yang keluar bukanlah peluru logam, melainkan jarum anestesi. Bang! Lian jatuh ke tanah dan mengutuk sebelum kehilangan kesadaran. Dia direncanakan oleh Uskup. Jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, kamu pasti akan dikirim ke Pulau Alcatraz. Mengenai bagaimana Uskup melakukannya, itu urusannya. Bersambung.